pada video kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Nah, sedikit saya bahas tentang static routing. Jadi untuk static routing network seperti ini, pada router 0 ini, kalau static routing yang ditambahkan routingnya adalah network-network yang tidak bersinggungan langsung atau tidak berdekatan langsung dengan router ini. Berapa network yang harus ditambahkan? Network yang harus ditambahkan adalah network 5000 via 222, kemudian network 3000 via 222 sama network 60000 via 222. Ini yang harus ditambahkan di router 0. Karena network-network yang ini, yang 500, 300 sama 600 itu tidak bersinggungan langsung dengan router 0. Begitu juga untuk yang router nomor 1 ini, router 1 yang ada di tengah ini, yang harus ditambahkan jika static routing itu adalah network yang tidak bersentuhan, yang bersinggungan langsung, yaitu 4000 via 2221, kemudian satu network 1000 via 2221, dan di sini 6000 via atau gateway-nya menggunakan 5552. Dan juga sebaliknya yang router 2. Nah, berbeda dengan dynamic routing. Kalau dynamic routing itu adalah kita hanya menambahkan routing atau mengenalkan network-network yang bersinggungan langsung dengan router itu sendiri. Contoh misalkan di sini router 0 ya. Network yang harus ditambahkan itu adalah network yang berhubungan langsung dengan router 0, yaitu 4000, network 2000, karena ini saya pakai kelas A semua ya, jadi networknya 000 belakangnya. Yang ini network 100. Sedangkan untuk dynamic routing yang harus ditambahkan di router 1 adalah network yang berhubungan langsung dengan router 1 itu sendiri, yaitu 2000, 5000, 3000. Dan yang terakhir di router 2, network yang berhubungan langsung dengan router 2, maka routing dinamiknya yang harus ditambahkan adalah 5000, network 6000. Seperti itu konsepnya. Oke, langsung saja kita memberikan routingnya. Untuk router 0 kita klik. Jadi itu IP-nya sudah saya berikan semuanya, karena di video sebelumnya kan sudah kita kasih ini routing statik, jadi otomatis sudah ada IP-nya semua. Oke, untuk memberikan routing dinamik di paket tracer ini, di config, kemudian ada routing information protocol di sini, ada RIP ya. Ada RIP, routing information protocol. Ya, ada RIP di sini. Kalau yang sebelumnya statik kan di sini. Nah, ini ada RIP. Sebenarnya untuk routing dinamik itu tidak hanya RIP ya, jadi banyak sekali nanti kalau misalkan di lapangan implementasinya ada BGP, ada OSPF, ada Zebra dan lain-lain. Tapi untuk di paket tracer ini kita akan simulasikan dengan menggunakan routing information protocol di sini ya. Jadi untuk menambahkan di router 0 tadi, kita konfigurasi di RIP-nya hanya dengan cara menambahkan network-networknya saja, seperti ini ya. Ini sudah saya tambahkan, yaitu network 100, network yang ini, network 200, network yang ini, dan network 4000, network yang ini. Cukup mudah ya. Caranya tinggal masukkan di sini. Coba saya hapus dulu ya, ini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi cara menambahkannya nanti tinggal tambahkan di sini network-network yang berhubungan langsung. Contoh misalnya di sini 2.000 karena saya menggunakan kelas A. Kemudian untuk yang ini network yang berhubungan langsung itu adalah 4.000, tambahkan add, dan yang terakhir adalah 1.000. Di add. Jadi ada 3 network yang harus ditambahkan di sini. Ya, cuma seperti itu saja, cukup simple. Tanpa harus memikirkan network yang jauh yang tidak berkomunikasi langsung, tidak berhubungan langsung. Oke, sedangkan yang di router nomor
router 0, router 1 yang ada di tengah ini, berarti network yang harus ditambahkan di RIP atau Routing Information Protocol ini hanya ada 3, yaitu 2000, 3000, dan 5000. Seperti itu. Ya. Nanti bagi yang ini konsepnya saja, tapi ketika kita bekerja di lapangan supaya lebih cepat kita bisa menggunakan yang mode CLI di sini ya. Oke, ini sudah saya tambahkan. Kemudian yang terakhir di router nomor 2 kita akan tambahkan routing information protokolnya, yaitu network ini 5000 sudah saya tambahkan, dan network 6000 sudah ditambahkan. Jadi cukup seperti itu saja untuk routing dinamik. Kita hanya menambahkan router-router yang berkaitan langsung saja tanpa harus memikirkan router yang jauh atau tidak berkomunikasi langsung. Nah, itu enaknya kalau menggunakan dinamik ya. Kalau statik, ketika ada penambahan di sini, misalkan saya mau tambahkan ya PC lagi di sini ya. Kemudian saya kasih kabel misalkan di sini. Maka yang harus ditambahkan konfigurasi routingnya itu potnya sudah habis ya nih. Maka kalau statik yang harus ditambahkan, kalau misalkan di sini ada kabelnya, maka yang harus ditambahkan di sini adalah ini harus ditambahkan juga di sini, dan router ini juga harus ditambahkan, router ini juga harus ditambahkan. Berbeda sama dinamis. Kalau dinamis seperti ini ada penambahan satu, yang router yang ini itu tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikonfigurasi ulang. Tinggal router yang berhubungan langsung ke sini, inilah yang ditambahkan untuk routing information protokolnya di sini, tinggal ditambahin networknya berapa. Cukup seperti itu saja. Nah, kita coba ya hasilnya ya. Ini saya delete dulu. Yes. Kita coba apakah ini berhasil. Dari PC 0 ngeping ke PC 5. Dari PC 0 kita klik 2 kali. Kemudian kita ping ke PC ini, IP-nya 6662. Sudah saya ping tadi. Nah, ini sudah bisa ya. Artinya routing dinamik ini dengan menggunakan RIP protokol ini sudah berhasil mengkoneksikan atau menghubungkan antar network yang berbeda dari network 1000 ke network 6000. Nah, kira-kira seperti itulah konsep dari dynamic routing. Nanti bisa dicoba-coba. Kalau misalkan di sini ditambahkan satu seperti apa, atau ditambahkan lagi tengah seperti apa, silahkan dicoba-coba saja main-main dengan routing di paket tracer. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.